Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye. Saudara yang terkasih, Alkitab mencatat bahwa Yefta adalah salah satu saksi iman seperti tertulis dalam Ibrani 11 ayat yang ke-32 hingga 34. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mengapa iman Yefta dapat disamakan dengan Gideon, Barak, Simson, Daud, Samuel, dan para nabi lainnya, saudara? Bukankah Yefta memiliki latar belakang hidup yang tidak baik dan sangat tidak mendukung untuk dia dapat menyandang sebuah predikat sebagai saksi iman seperti nabi-nabi lain? Perlu kita ketahui bahwa Yefta adalah keturunan dari seorang perempuan pelacur, keturunan dari seorang perempuan sundal yang tidak jelas asal usulnya. Adapun ayah Yefta adalah Gilead, yang juga termasuk keturunan dari suku yang terendah moralnya, saudara. Sesungguhnya Gilead memiliki istri yang sah, tetapi ia berselingkuh dengan perempuan sundal hingga lahirlah si Yefta ini. Nah, setelah dewasa, keberadaan Yefta tidak diinginkan oleh keluarga Gilead, maka terusirlah dia dari mereka dan ia pun melarikan diri di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Hakim-Hakim 11 ayat yang ketiga. Firman Tuhan yang di awal tadi saya bacakan menyatakan bahwa roh Tuhan menghinggapi Yefta. Mengapa Tuhan memakai Yefta? Itu pertanyaannya. Bukankah kehidupan Yefta banyak sisi negatifnya? Saudara, kita harus ingat bahwa Tuhan memiliki kedaulatan penuh untuk memilih seseorang yang hendak dia pakai sebagai alat kemuliaannya. Dan apabila Tuhan memilih seseorang, dia tidak pernah melihat latar belakangnya, kayakah, miskinkah, pandaikah, tidak pandaikah, termasuk Yefta yang tidak selayaknya mendapat anugerah dari Tuhan. Pertanyaan untuk kita renungkan, siapakah kita ini? Kita juga adalah orang-orang berdosa yang beroleh kemurahan karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rela mati untuk kita. Tuhan memilih kita tanpa mempedulikan seburuk apapun latar belakang hidup kita. Asal kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan sanggup mengubahkan hidup kita dari yang hina menjadi mulia, saudara. Yang tidak berarti menjadi berarti, dan dijadikannya kita berharga di matanya. Saudara, berharga. Ketika saudara percaya Tuhan Yesus, hidup kita jadi berbeda, diubahkan oleh Tuhan. Karena itu, jangan pernah membatasi kuasa Tuhan yang sedang bekerja dalam kehidupan kita, karena bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Seburuk apapun kita, Tuhan sanggup mengubahkan. Seburuk apapun hidup seseorang, Tuhan sanggup mengubahkannya. Karena itu, biarlah hidup kita dapat dipakai oleh Tuhan untuk membawa orang-orang mengenal siapa Tuhan dan juga mengasihi Tuhan seumur hidupnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Engkau Allah Tuhan yang dahsyat, yang tak pernah sedikit pun mendiskreditkan kami, mendiskriminasikan kami karena kami orang berdosa, tetapi justru
karena kasih-Mu yang begitu besar, Tuhan rela mati di kayu salib supaya kami ditebus, kami diselamatkan. Terima kasih untuk karya agung Tuhan bagi kami. Kami seringkali mudah menghakimi seseorang, menghakimi orang lain, tetapi kami seringkali juga lupa bahwa kami ini juga orang berdosa yang mendapat anugerah keselamatan dari penebusan karya Tuhan Yesus di kayu salib. Karena itu Tuhan, biar hidup kami jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyadarkan banyak orang yang salah jalan, yang tidak menyadari kesalahan dan hidupnya, dan dapat berbalik kepada Tuhan dan cari Tuhan. Biarlah hidup kami benar-benar menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh punya iman yang teguh, iman yang kuat, bahkan tidak membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam hidup seseorang dan mengubahkan. Kami hanya menyampaikan, tapi sisanya adalah bagian Tuhan untuk melakukan dengan cara yang ajaib, mengubahkan hidup saudara-saudara kami, sesama kami, siapapun yang kami kasihi dan mengasihi kami. Terima kasih Bapa di surga untuk pelajaran penting yang Tuhan nyatakan kepada kami. Kami berharga, bahkan kami menjadi biji mata Tuhan karena semata-mata kasih dan sayang Tuhan selalu dalam hidup kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.